Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa peraturan perundang-undangan. Oke, langsung saja ke intinya. Jadi, ragam bahasa peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai bahasa dituangkan lampiran 2 dalam bab 3 yang menguraikan ragam bahasa peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam butir 242 sampai dengan 284. Nah, sebagai berikut. Bahasa peraturan perundang-undangan. 242 bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya. Namun, bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, terus ada kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun dalam cara penulisannya. Nah, dalam di 243 ada juga yang namanya ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan. Antara lain, yang pertama, lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan. Yang kedua, bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai. Yang ketiga, itu objek dan menekankan rasa subjektif atau tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud. Yang keempat, itu membakukan makna kata, ungkapan, atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Lalu yang kelima, itu penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Kalau kita mempelajari apa yang dikemukakan oleh Dragon dengan mengutip pendapat J.S. Stephen, mengatakan bahwa dalam bahasa perundang-undangan tidak cukup secara mencermatkan kecematan yang menjadikan seseorang itu beritikat baik dapat mengilhaminya gitu, melainkan apabila mungkin perlu mencapai tingkat kecermatan yang menjadikan seseorang itu yang beritikat tidak baik atau tidak dapat dan salah memahaminya gitu. Jadi gini nih, apabila mungkin perlu mencapai tingkat kecermatan yang menjadikan seseorang yang beritikat tidak baik tidak dapat salah memahaminya gitu. Sultan Tahdir Ali Syabana itu mengemukakan bahwa bahasa yang dipergunakan untuk hukum adalah bahasa Indonesia yang sublim, yaitu bahasa Indonesia yang jernih dan murni. Sublim itu artinya menampakkan keindahan di bentuknya yang tertinggi gitu, atau bisa diartikan juga amat indah, mulia, atau arti lainnya itu utama, khusus untuk bahasa dalam undang-undang. Lalu Anton M. Mulyono mengatakan bahasa dalam perundang-undangan yang dituntut itu harus jelas, tepat, dan tidak boleh bermakna ganda, serta tidak menyapa orang secara pribadi. Selain itu, kalimat dalam undang-undang itu cenderung mirip suatu formula seperti contoh berikut. Contohnya gini nih, barang siapa yang dihukum garis miring dipidana dengan hukuman bla 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 misalnya. Contohnya itu buku-buku ditulis jadi buku. Kalau murid-murid ditulisnya jadi murid, jadi disingkat gitu, dibuang kata yang tidak perlunya. Lalu selanjutnya, penulisan huruf awal dari kata frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi atau lembaga pemerintahan atau kenegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan
dan rancangan peraturan perundang-undangan itu dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. Contohnya kayak gini nih, kata pemerintah huruf awal P-nya itu adalah huruf besar atau huruf kapital. Lalu ada tulisan wajib pajak. Nah, kata arti huruf kata wajib pajak, W-nya itu W besar, P-nya itu P besar pas wajib pajaknya itu. Terus kayak rancangan peraturan pemerintah, awal kata R dari rancangan itu R-nya itu harus kapital. Terus kayak peraturan, nah si P-nya itu kapital juga. Lalu ada pemerintahan, nah si P-nya juga kapital kayak gitu. Lalu di dalam 244 dalam merumuskan ketentuan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan harus mudah dimengerti. Contoh nih, pasal 5 ayat 1, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Rumusan yang lebih baik adalah misal ayat 1, permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, kayak gitu contohnya. Terus selanjutnya itu di dalam 245 ada tidak menggunakan kata yang atau frasa yang artinya tidak menentu gitu, atau konteksnya itu dalam kalimat itu tidak jelas. Contoh, istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol kayak gitu. Lalu dari 246 itu dijelaskan dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan guna kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Contoh kalimat tidak baku, contohnya kayak gini nih, izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dicabut. Nah, terus ini contoh kalimat yang baku. Yang tadi kan yang tidak baku, sekarang yang baku. Contohnya ini kayak gini. Perusahaan yang melanggar kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud itu dapat dicabut izin penyelenggaraannya. Terus dalam 247 disebutkan bahwa untuk memberikan perluasan atau istilah kata yang telah diketahui oleh umum atau tanpa memiliki definisi baru harus digunakan kata meliputi. Contoh, Peraturan Daerah Nomor 4 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara pasal 58. Nah, lalu seharusnya itu kayak gini nih, laporan sebagaimana dimaksud pasal 2 A, di mana maksud yang melakukan percetakan perusahaan belangko, B jumlah belangko yang dicetak, C jumlah belangko yang dicetak, C jumlah yang dicetaknya itu seperti apa. Lalu di dalam 248 itu dijelaskan untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi. Contoh, anak buah kapal tidak meliputi koki magang. Nah, kayak gitu contohnya. Lalu di dalam 249 dijelaskan tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasanya digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Contoh, pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan. Rumusan yang baik itu seharusnya kayak gini, pertanian meliputi perkebunan, kayak gitu aja. Nah, lalu kita lanjut ke yang nomor 250. Di sana disebutkan bahwa di dalam peraturan perundang-undangan, nah di dalam peraturan perundang-undangan itu kita seharusnya tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang terlalu menyimpang, penggunaan bahasa yang terlalu menyimpang sehari-harinya, yang udah saya jelaskan ya. Sebenarnya yang 250 itu adalah
yang 250 itu di dalam peraturan perundangan yang sama itu seharusnya tidak menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama. Contohnya itu istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk mengatakan penghasilan dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji, maka di pasal-pasal selanjutnya jangan mengatakan upah atau gaji di pasal-pasal berikutnya. Lalu B, satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. Contoh, istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan, karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan. Nah, lalu selanjutnya itu di dalam 501 itu dijelaskan jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi atau tanpa menyimpang dari. Selanjutnya 252 di sini disebutkan bahwa untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan materi sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan yang dimaksud. Contohnya, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Lalu 253 disebutkan di sini bahwa frasa atau kata bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia dapat digunakan jika A. mempunyai konotasi yang cocok, B. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia, yang C. mempunyai corak internasional, yang D. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan, atau yang E. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Contoh, evaluasi itu penurunan nilai uang, devisa itu alat pembayaran luar negeri. Nah, contohnya itu kayak gini nih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp500.000 atau paling banyak itu 1 miliar rupiah. Contoh untuk perda kayak gini nih, dipidana dengan pidana kurang paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Oke, selanjutnya itu di dalam 256 untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan. A. Waktu. Gunakan frasa yang paling singkat atau yang paling lama untuk menyatakan jangka waktu. Contoh, peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Contoh yang kedua, Presiden menugasi materi yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam waktu paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima. B. Contohnya itu yang B itu waktu. Gunakan frasa paling lama atau paling cepat untuk menyatakan batasan waktu. Contohnya kayak gini nih, surat permohonan izin usaha disampaikan pada Dinas Perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011. Lalu selanjutnya C. Jumlah uang. Gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak. D. Jumlah non uang. Gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi. Lalu di sini selanjutnya ada 257 mengatakan bahwa untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali itu ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat. Contoh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 29. Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, pihak pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaksanaan peraturan menurut undang-undang ini. Kayak gitu contohnya. Lalu 258, kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan. Contoh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 bunyinya itu 38 penumpang adalah setiap orang yang berada di atas
untuk menyatakan makna termasuk gunakan selain. Jadi untuk menyatakan makna termasuk gunakan kata selain. Contohnya nih, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 77 ayat 1, selain penyelenggaraan RUU PS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 RUU PS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Itu contohnya kayak gitu. Terus dalam 260 itu untuk menyatakan makna pengadaian atau kemungkinan digunakan kata jika apabila atau frasa dalam hal kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal atau pola karena makna. Contoh, jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu pasal 41, jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera meninggalkan sidang paripurna MPR menjadi presiden gitu. Kata apabila menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, saya sudah menjelaskan beberapa ciri-ciri bahasa peraturan perundangan yang seharusnya gitu kayak gimana. Kan ragam bahasa peraturan perundangan itu udah ada dalam undang-undang yang saya dituangkannya itu dalam lampiran 2 dan bab 3 yang menguraikan ragam bahasa peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam butir 242 sampai 284. Nah, saya tadi sudah menjelaskan butir-butirnya sampai ke butir-butir yang ke 257 yang saya ketahui. Nah, mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan dari 242 sampai 284 butir-butir bahasa peraturan perundang-undangan itu, karena hanya itu yang saya ketahui. Saya sudah menjelaskan beberapa peraturannya yang termuat dalam butir-butir itu. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon banget bila ada banyak kesalahan apa yang saya katakan, karena kebenaran itu hanya milik Allah dan saya hanya manusia yang banyak sekali kesalahan dan kehilapan.